Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Channel yang mencoba untuk selalu memberi inspirasi, memberi edukasi, memberi motivasi, informasi, dan kalau bisa sampai memberi solusi. Kali ini saya akan kembali untuk menyampaikan analisis budaya aktual yang kami beri judul Ketulusan Sosial Didi Kempot. Tanggal 15 Agustus 2020 ini akan genap 100 hari meninggalnya Maestro Campursari Didi Prasetyo, atau yang lebih dikenal dengan nama populernya Didi Kempot. Dalam tradisi Jawa, bagi orang yang dihormati, maka mereka yang ditinggalkan, terutama keluarganya, akan melakukan apa yang disebut dengan ungkapan mikul dhuwur dan mendem jero. Artinya mengangkat tinggi-tinggi dan mengubur dalam-dalam. Mengingat-ingat kenangan yang serba baik dan melupakan berbagai kesalahan dan kekurangannya. Karena manusia memang tidak ada yang sempurna. Dalam semangat itulah channel Inspirasi Jawa Tengah akan menyampaikan beberapa catatan. Karena sudah cukup banyak yang membahas Didi Kempot dari sisi kreativitas artistiknya, baik menyangkut musik maupun lirik-lirik lagunya, catatan ini lebih difokuskan pada berbagai karakter artis yang bergerak dari bawah itu, yang mungkin bisa banyak diteladani. Dari sisi kreatif, penyanyi pencipta lagu banyak yang menilai Didi Kempot sudah mencapai puncaknya karena layak menyandang gelar maestro. Bahkan ada yang menyimpulkan ia layak menerima penghargaan itu karena merupakan anugerah yang turun dari langit. Bagaimana kehormatan itu bisa dicapai? Budayawan Jaya Suprana mengatakan, sikap ketulusan dalam berkarya Didi Kempotlah yang akhirnya mengantarkannya ke puncak karir sebagai penyanyi dan pengarang lagu campursari yang hebat di Indonesia. Ternyata ketulusan yang menjadi karakter utama Didi Kempot bukan hanya di bidang kreatif penciptaan dan pembawaan lagu-lagunya, namun juga ketika mengikhlaskan karya dan dedikasinya diberikan untuk kepentingan sosial. Bahkan Jaya Suprana juga menyebut sampai bisa mewakili aspirasi sosial politik masyarakatnya. Sebagai ilustrasi, Bupati Ngawi, Budi Sulistiono Kanang, yang mengenal Didi Kempot sejak muda, menandainya sebagai orang yang sangat sederhana, mulai dari cara berpakaian, gaya bicara, dan perilaku lainnya. Maka dulu banyak yang tidak mengira kalau Didi Kempot akhirnya akan menjadi figur yang begitu populer dan dikenal di mana-mana. Kalau sudah bicara Ngawi, kata Bupati Kanang, sudah tidak ada ukurannya. Pernah suatu kali di Jakarta, ketika Bupati mau mengumpulkan
komunitas orang Ngawi. Waktu itu hanya ada uang 5 juta rupiah. Mungkin buat tiket kru saja hanya pas-pasan. Walaupun demikian, Didi Kempot tetap siap akan membantu menghibur masyarakat Ngawi yang ada di ibu kota. Banyak orang yang mengenal Didi Kempot sebagai orang baik. Ketulusannya tidak hanya saat mencipta lagu yang dihayatinya sepenuh hati, tetapi juga dalam menjalani hidup sehari-hari. Pengacara dan sahabatnya Yusroni menyebutnya dengan istilah sebagai orang yang humble. Sejak sebelum banyak dikenal sampai di puncak keartisannya, ia tetap sederhana, bisa diajak bicara dan bergaul dengan siapa saja. Masih tetap mau makan di pinggir jalan, di warung Tegal juga tidak masalah. Seorang dosen program studi sejarah Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma, Heri Priyatmoko, menandai bahwa Didi Kempot adalah tokoh yang dianggap berhasil merawat dan menyemangati komunitas Jawa di Suriname. Bukan hanya menyanyi dengan sentuhan lagu-lagunya, bahkan sudah dianggap sebagai saudara yang datang dari tanah Jawa. Kedatangan Didi Kempot pentas di Suriname dimaknai sebagai momentum nilii sedulur lawas. Dalam konsep budaya Jawa, realitas sosial ini merupakan bukti historis betapa orang Jawa ora kepaten obor, alias tidak kelangan alur pasedulurani. Dosen di etnomusikologi Institut Kesenian Jakarta, Ribet Nurvi Jayanto, bahkan mencatat kepergian Didi Kempot juga akan menjadi momentum bagi para seniman musik pop Jawa untuk mengeksplorasi dan mengkomodifikasi kesedihan. Para musisi lokal, penyanyi campursari atau dangdut, media, hingga tempat karaoke masih bisa memanfaatkan karya-karya Didi Kempot sebagai ladang uang mereka. Ternyata Didi Kempot tidak hidup sendiri menikmati jerih payahnya. Dia tidak sekadar hidup untuk musik dan sebaliknya, tetapi juga telah menghidupi orang-orang yang berada di ekosistemnya. Bahkan lebih dari itu, Didi Kempot, musik campursari, dan orang-orang di lingkarannya saling berkelindan merajut sebuah ekosistem. Salah satu bukti ketulusannya dalam berempati pada masyarakat yang sedang menderita karena pandemi corona adalah ketika menggagas konser amal dari rumah bersama Kompas TV Sabtu 11 April 2020. Dalam konser tersebut berhasil mengumpulkan 5,3 miliar rupiah
Waktu itu kurang dari sebulan sebelum ia meninggal. Konser dari rumah tersebut dibuka dengan Stasiun Balapan, salah satu lagu andalanya. Kemudian menyusul lagu Layang Kangen dan Suket Teki. Ia juga membantu pemerintah di dalam konser tersebut dengan menyampaikan pesan kepada masyarakat yang sedang berada di perantauan agar tidak mudik. Untuk itu juga dinyanyikan lagu yang diciptakan khusus untuk itu, Ora Iso Mulih. Sampailah kami pada beberapa catatan. Catatan yang pertama, ketulusan dan keikhlasan Didi Kempot inilah yang kemudian juga mensihir masyarakat luas, khususnya para penggemarnya, yang akhirnya tergugah untuk mengulurkan tangan, membantu saudaranya yang terdampak oleh pandemi corona. Ternyata tidak mudah untuk melakukan hal seperti ini. Tidak semua orang bisa dan mau. Yang mau belum tentu bisa. Bahkan dilakukan oleh tokoh yang punya nama besar sekalipun. Catatan kedua, dibutuhkan tokoh panutan yang bisa membangun frekuensi yang sama dengan masyarakat banyak. Tokoh yang dipercaya karena ketulusannya. Tokoh yang dipercaya karena kesederhanaannya. Bukan tokoh yang punya pamrih, walaupun sekedar untuk membangun citra. Ketulusannya yang membuat orang percaya, simpati, dan ikhlas mengikutinya. Ketulusan yang telah menggetarkan ketulusan yang lain yang juga masih banyak tersimpan dan terpendam di lubuk hati masyarakat yang terdalam. Catatan ketiga, Didi Kempot sudah tiada. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Didi Kempot tidak hanya meninggalkan karya konkret berupa lagu yang musik dan liriknya menginspirasi banyak orang, tetapi karakter keteladanannya, kesederhanaannya, keikhlasannya, ketulusannya pasti akan dikenang untuk waktu yang lama. Bukan hanya di Indonesia, bisa jadi di seluruh dunia. Terima kasih, sampai ketemu dengan analisis budaya aktual berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.